Rela ini seperti orang kaya raya ya, karena dia memiliki semua yang dijual di supermarket itu dia punya semua di kebunnya dia sendiri, di rumah dia sendiri. Dia menanam, dia orangnya rajin, tekun dan menyenangkan sekali ya. Dia punya kebun tanaman sayur-sayuran yang dia tanam sendiri di pot-pot begitu. Di senang sekali melihat video-video yang dibuat oleh konten kreator baru dari suku Dayak Bulusu, Mbak Nurlela. Ya, menarik sekali. Saya lihat video-videonya yang dia share ke Instagram dan TikTok ya, terutama saya lihat di Instagram. Menarik sekali dan itu sesungguhnya yang gambarkan kehidupan yang luar biasa, kehidupan yang sangat nikmat di tanah air kita Indonesia yang begitu kaya raya dengan segala sumber daya alamnya, sehingga seseorang pada dasarnya bisa membuat kediamannya, tempat tinggalnya, lingkungan di mana dia tinggal menjadi lumbung pangan yang kaya dengan segala macam sumber nutrisi yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari dan untuk menunjang kesehatannya. Dan di kehidupannya Mbak Nurlela ini kita bisa melihat sejatinya satu kehidupan manusia yang sungguh kaya diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa kepada setiap manusia yang tinggal di Indonesia ya. Suku Dayak Bulusu ini kalau saya lihat dari berbagai referensi adalah salah satu rumpun suku Dayak ya, keluarga suku Dayak yang tinggal di Kalimantan Utara, tepatnya dari Kabupaten Malinau, yaitu utara yang berbatasan dengan Malaysia, dengan negara bagian Sabah dan dengan Brunei. Tuh, kurang lebih seperti itu penyebarannya. Dan mereka memiliki satu kehidupan yang sangat unik, yang dekat sekali dengan alam, bersahabat, berkeluarga dan berkehidupan dengan alam, di mana alam sebagai tanah tumpah darah itu betul-betul menyediakan kebutuhan kehidupan manusia itu betul-betul begitu kaya raya. Mulai dari sumber daya, sumber nutrisi hewani sampai sumber nutrisi nabati, semua disediakan dengan begitu berlimpah ruah. Mbak Nurlela ini seperti orang kaya raya ya, karena dia memiliki semua yang dijual di supermarket itu dia punya semua di kebunnya dia sendiri, di rumah dia sendiri. Dia menanam, dia orangnya rajin, tekun dan menyenangkan sekali ya. Dia punya kebun tanaman sayur-sayuran yang dia tanam sendiri di pot-pot begitu, di polybag ya. Kemudian dia punya kebun, punya halaman, dan di belakang rumahnya juga ada hutan. Lalu juga dekat rumahnya juga ada sungai di mana dia bisa mengambil segala yang dia mau. Kalau orang seperti saya ya yang tinggal di Jakarta itu, apa yang dia makan sehari-hari itu harus saya beli. Kalau Mbak Nurlela enggak, cukup dia keluar rumahnya saja dia udah dapatin segala yang dia perlukan untuk sumber nutrisinya ya. Selain dari sayur mayur yang dia tanam sendiri, dan katanya saking sayangnya dia dengan sayur-sayuran yang dia tanam itu sampai dia nggak mau makan, cuma dipandang-pandangi saja. Sedangkan sayur-sayuran yang dia konsumsi sehari-hari itu dia petik ya, dari halaman, dari kebun, dari hutan, dan wah itu luar biasa, menyenangkan sekali kehidupannya seperti itu. Tapi barangkali mungkin juga orang-orang seperti saya yang orang kota, yang sudah dari lahir ada di kota, tidak bisa membayangkan ya, yang kita lihat itu barangkali mungkin tidak bisa begitu saja kita bisa lakukan ya, karena Mbak Nurlela dan teman-teman keluarga kita di desa yang tinggal di pedalaman itu mereka sudah terlatih dari sejak lahir untuk berkehidupan yang seperti itu. Dan yang saya senang sekali apa yang Mbak Nurlela sampaikan di video-video beliau di sosial media itu betul-betul sangat menggambarkan betapa sangat kaya rayanya negara kita ini ya. Hampir apapun yang dimau itu ada
Mau makan ikan, tinggal ambil di sungai. Mau makan kerang, dia tinggal ambil di sungai juga. Mau makan siput, segala macam jenis siput, dia tinggal ambil di belakang rumahnya ya. Dia mau makan hari ini, dia mau makan sayur daun pakis, dia tinggal ambil. Dia mau makan rebung, dia tinggal ambil. Dia mau makan sayur daun singkong, dia tinggal ambil ya. Pada dasarnya sebenarnya kehidupannya seperti itu bisa kita buat juga dimanapun kita berada. Tinggal sebenarnya apakah kita memang siap, bersedia untuk sedikit berpeluh, sedikit berkeringat seperti yang Mbak Nurlela lakukan sehari-hari dalam kehidupannya atau tidak ya. Kalau orang kota kan biasa dimanjakan ya, asal punya uang dia pergi ke pasar atau dia pergi ke supermarket dan dia membeli apa yang dia mau. Kalau Mbak Nurlela ini kan dia tidak perlu harus pakai uang, semua bisa dia dapatkan tanpa harus mengeluarkan uang ya. Konsep saya tentang lingkungan dan rumah itu sebagai lumbung pangan betul-betul terimplementasikan dengan baik dalam kehidupan Mbak Nurlela sehari-hari. Ibarat kata dia ke pasar atau dia ke warung itu hanya membeli beras saja sama beli garam aja. Selebihnya dia udah bisa dapatkan itu di rumah dan sekitar kediaman tempat dia tinggal. Betapa luar biasanya kehidupannya seperti itu. Betapa sangat nikmatnya kehidupannya seperti itu. Kenapa kita tidak mulai mengkreasikan kehidupannya seperti itu dalam kehidupan kita sehari-hari dimanapun tempat tinggal kita berada. Hanya membutuhkan usaha yang tidak mudah ya, adaptasi yang tidak mudah, tetapi kita bisa. Anda pun bisa, Mbak Nurlela aja bisa, kita semua sebenarnya juga bisa, tergantung kemauan kita. Satu lagi ya, makanan yang suka dikonsumsi oleh Mbak Nurlela ini, dia sebut kepayang. Kepayang itu adalah fermentasi dari buah picung atau buah, kalau kita bilang keluak ya, kalau orang Jawa bilang keluak ya, itu difermentasi di dalam bambu dan dalam beberapa waktu dia sudah terfermentasi dan menurut dia itu makanan itu enak sekali ya. Jadi mereka sebut payang ya. Kalau di daerah-daerah lain kita juga mengenalkan fermentasi dari buah keluak gitu ya. Buah keluak ya, namanya Pangium edule bahasa Latinnya. Banyak sekali dikenal sebagai salah satu bumbu atau kekayaan lokal resepnya orang Indonesia. Kalau Anda yang di Jawa Timur, Anda pasti kenal dengan rawon ya, malah menjadi konsumsi sehari-hari, itu sejenis sup yang diperkaya dengan buah keluak yang difermentasi dan kemudian penampilan dari sup itu jadi kehitam-hitaman ya, sangat lezat, sangat nikmat, itu namanya rawon. Kalau di daerah Jogja dan sekitarnya itu namanya jadi sayur brongkos ya. Sayur brongkos itu terbuat dari daging dan berbagai macam sayur yang dimasak dengan keluak yang difermentasi juga, jadinya adalah sayur brongkos ya, pakai kacang merah juga, tuh enak sekali. Kalau di daerah Jakarta, daerah suku orang-orang Betawi asli, mereka kenal dengan resep kuliner namanya gabus pucung ya. Pucung itu orang Betawi menyebut keluak yang difermentasi itu sebagai pucung. Gabus itu ikan ya, jadi ikan gabus dimasak dengan cara ya kurang lebih seperti orang Surabaya memasak rawon daging ya. Jadi si ikan gabus dimasak dengan keluak itu, mereka sebut pucung. Jadilah masakan ikan gabus pucung yang sangat-sangat nikmat ya. Begitu juga dengan orang-orang di Sulawesi Selatan. Orang Makassar mereka kenal sup konro ya. Konro itu kan juga sapi ya, daging sapi diolah dengan menggunakan keluak yang difermentasi ini, jadilah sop konro. Anda pasti juga kenal dan pasti juga senang ya dengan sop konro. Nah, dan mungkin juga di beberapa daerah yang lain juga mengenal ya bagaimana cara mengolah keluak ya, seperti yang didemonstrasikan oleh Mbak Nurlela ini. Kalau dia lucu ya, kalau saya lihat kepayang ya, disebut kepayang itu keluak yang difermentasi itu disimpan difermentasi di dalam bambu begitu, lalu setelah beberapa hari dia ambil dan dia masak dengan nasi dengan beras yang kemudian jadi bubur. Jadi buburnya itu lauknya itu si kepayang itu, si keluak yang difermentasi itu menjadi lauknya, dan kata dia itu lezat sekali. Boleh kita coba ya.
Kita bisa minta resepnya atau tutorialnya tuh bagaimana bikin bubur kepayang itu, bikin bubur keluak ya. Kata Mbak Nurella yang orang suku Dayak Bulusu, makanan yang dia buat itu dari bubur kepayang itu adalah makanan khas suku Dayak Kenya. Dayak Kenya, mungkin tetangganya kali ya. Ada Dayak Bulusu, ada Dayak Kenya. Nah, kalau yang bubur kepayang ini adalah makanannya orang suku Dayak Kenya. Tanpa disadari, orang-orang yang tinggal di pedalaman, mereka ternyata sudah mengimplementasikan makanan 3 biotik ya. 3 biotik itu prebiotik, probiotik, dan sinbiotik, yaitu makanan-makanan yang difermentasi sedemikian rupa sehingga memberikan penambahan kualitas nutrisi dari makanan yang difermentasi itu dengan penambahan berbagai macam mikrobiota yang muncul setelah makanan itu difermentasi selama beberapa hari. Dan mikrobiota itu adalah backbone atau tulang punggung dari imunitas tubuh manusia yang diproduksi utamanya 85% itu di saluran pencernaan manusia. Jadi ketika saluran pencernaan manusia yang isinya itu sesungguhnya adalah ladang mikrobiota, diberikan makanan yang fermentasi yang mengandung bakteri-bakteri yang bermanfaat bagi tubuh manusia, maka dia akan berkembang biak di dalam tubuh manusia, di dalam saluran pencernaan, di dalam usus, dan itulah yang akan membuat seseorang itu memiliki status imunitas yang tinggi. Jadi makanan 3 biotik, 3 biotics ya, prebiotik, probiotik, dan sinbiotik yang salah satunya didapatkan dari makanan fermentasi itu yang membuat seseorang itu tidak mudah terserang infeksi. Itulah yang luar biasa dari bagaimana nenek moyang para pendahulu dengan hikmat dan kebijaksanaannya mereka yang diperoleh dengan pengetahuan yang didapat secara alamiah oleh ibu alam, mengajarkan kepada mereka bagaimana mereka bisa bertahan dalam kondisi status kesehatan yang baik, yang prima, yang mereka peroleh dari alam itu sendiri.